Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 12. Tapi sebelum memasuki ke materi, kita akan mengulas kembali bagaimana sih rumus turunan fungsi aljabar. Yang pertama yaitu jika Y sama dengan C, maka turunan dari Y sama dengan 0 atau daya per dx nya 0 dengan C adalah konstan. Yang kedua, jika Y sama dengan U plus minus V, maka turunan dari Y yaitu turunan dari U plus minus turunan dari V, atau daya per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Selanjutnya yaitu jika Y sama dengan C dikali U, maka turunan dari Y yaitu C dikali turunan dari U, atau daya per dx sama dengan C dikali du per dx dengan C adalah konstan. Selanjutnya jika Y sama dengan UV, maka turunan dari Y yaitu V dikali turunan U ditambah U dikali turunan dari V, atau dy per dx sama dengan V dikali du per dx plus U dikali dv per dx. Selanjutnya jika Y sama dengan U pangkat N, maka turunan dari Y yaitu N dikali U pangkat N-1 dikali turunan dari U, atau daya per dx sama dengan N dikali U pangkat N-1 dikali du per dx. Dan yang terakhir yaitu jika Y sama dengan U per V, maka turunan dari Y yaitu V dikali turunan dari U dikurangi U dikali turunan dari V dibagi V kuadrat, atau daya per dx sama dengan V dikali du per dx dikurangi U dikali dv per dx dibagi dengan V kuadrat, tetapi dengan V tidak sama dengan 0. Dan kita juga akan mengulas kembali bagaimana rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk yang pertama yaitu jika sinus A plus sinus B, maka menjadi 2 sinus setengah A plus B dikali kosinus setengah A min B. Yang kedua, jika sinus A dikurangi sinus B, maka menjadi 2 kosinus setengah A min B dikali sinus setengah A min B. Yang ketiga yaitu jika kosinus A ditambah kosinus B, maka menjadi 2 kosinus setengah A plus B dikali kosinus setengah A min B. Dan yang terakhir yaitu jika kosinus A dikurangi kosinus B, maka menjadi min 2 sinus setengah A plus B dikali kosinus setengah A min B. Maaf ya, ini harusnya sinus setengah A min B. Kita juga akan mengulas kembali mengenai rumus limit fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu limit x mendekati 0 untuk sin x plus x hasilnya 1. Limit x mendekati 0 untuk x plus sin x hasilnya juga sama, yaitu 1. Limit x mendekati 0 untuk tan x plus x hasilnya 1. Dan limit x mendekati 0 untuk x tan x hasilnya juga sama, yaitu 1. Nah, sekarang kita akan masuk ke sifat turunan fungsi trigonometri. Untuk yang pertama yaitu jika Y sama dengan sinus X, maka turunan dari Y yaitu kosinus X. Yang kedua, jika Y sama dengan kosinus X, maka turunan dari Y yaitu minus sinus X. Yang ketiga, jika Y sama dengan sinus AX, maka turunan dari Y yaitu A dikali kosinus X.
Yang keempat yaitu jika Y sama dengan kosinus AX, maka turunan dari Y yaitu minus A dikali sinus X. Turunan selanjutnya yang kelima yaitu jika Y sama dengan tangen X, maka turunan dari Y yaitu secant kuadrat X. Yang keenam yaitu jika Y sama dengan cos tangen X, maka turunan dari Y yaitu cosecant kuadrat X. Yang ketujuh, jika Y sama dengan secant X, maka turunan dari Y yaitu secant X dikali tangen X. Dan yang terakhir yaitu jika Y sama dengan cosecant X, maka turunan dari Y yaitu min cosecant X dikali cotangen X. Untuk contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukan turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan x kuadrat dikali kosinus 2x. Untuk penyelesaiannya yaitu kita memisahkan u-nya itu x kuadrat dan v-nya itu kosinus 2x, sehingga untuk turunan dari u yaitu 2x dan untuk turunan dari v nya itu min 2 dikali sinus 2x. Dari fx turunannya menjadi menggunakan rumus v dikali turunan dari u ditambah u dikali turunan dari v, sehingga menjadi kosinus 2x, v nya kosinus 2x, turunan dari u 2x ditambah u nya x kuadrat dan turunan dari v yaitu min 2 sin 2x, sehingga menjadi 2x kosinus 2x dikurangi 2x kuadrat dikali sinus x. Untuk contoh yang kedua yaitu tentukan turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan x kuadrat dikali sin x dikali cos x. Sama, yang pertama yaitu kita memisahkan u-nya di sini x kuadrat dan v-nya yaitu sin x dikali cos x, sehingga turunan dari u yaitu 2x dan turunan dari v yaitu kita menurunkan sinus x nya terlebih dahulu menjadi cosinus x dikali cosinus x, kemudian kita menurunkan dari cosinus x nya menjadi sinus x dikali min sinus x, sehingga turunan dari v yaitu cosinus kuadrat x dikurangi sinus kuadrat x. Di sini kita juga menggunakan rumus yang sama yaitu v dikali turunan dari u ditambah u dikali turunan dari v menjadi v nya sinus x dikali cosinus x dikali turunan dari u yaitu 2x ditambah u nya x kuadrat dan turunan dari v yaitu cosinus kuadrat x dikurangi sinus x. Hasilnya yaitu menjadi 2x dikali sinus x cos x plus x kuadrat dikali cosinus kuadrat x min sin kuadrat x. Untuk contoh selanjutnya yaitu tentukan turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan x per x plus sin x. Sama, kita juga memisahkan u-nya ini yaitu x yang di atas dan v-nya yaitu x plus sinus x, maka turunan dari u yaitu 1 dan turunan dari v yaitu 1 plus cosinus x. Kita menggunakan rumus yaitu yang v dikali turunan dari u dikurangi u dikali turunan dari v dibagi v kuadrat,
V-nya X plus sin X, dan turunan dari U yaitu 1 dikurangi U-nya X, dan turunan dari V yaitu 1 plus cos X, cosinus X, dibagi 1 plus cosinus X dikuadratkan, sehingga menghasilkan turunan yaitu sinus X min X dikali cosinus X per 1 plus cosinus X dikuadratkan. Ya, untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentukan turunan dari fungsi trigonometri fx sama dengan kosinus pangkat 3 4x kuadrat min 2x plus 1. Untuk menentukan turunan tersebut kita bisa menggunakan dalil rantai, yaitu kita menurunkan pangkatnya terlebih dahulu menjadi 3 kosinus 3 min 1 dikali 4x kuadrat min 2x plus 1. Kemudian kita menurunkan kosinusnya menjadi min sinus 4x kuadrat min 2x plus 1 dikali kita menurunkan yang ada di dalam akar, yang di dalam kurung, menjadi 8x min 2, sehingga menghasilkan min 3 dikali 8x min 2 dikali kosinus kuadrat dikali 4x kuadrat min 2x plus 1 dikali sinus 4x kuadrat min 2x plus 1. Ini kan bisa difaktorkan, ini juga bisa difaktorkan, dan salah satu pemfaktorannya itu 4x min 1, sedangkan 4x min 1 itu kelipatan dari 8x min 2, sehingga bisa kita keluarkan menjadi min 3 dikali 4x min 1, kosinusnya juga kita keluarkan menjadi kosinus 4x kuadrat min 2x plus 1 dikali 2 sin 4x kuadrat min 2x plus 1 dikali kosinus 4x kuadrat min 2x plus 1, sehingga menghasilkan 3 min 12x dikali kosinus 4x kuadrat min 2x plus 1 dikali sinus 8x kuadrat min 4x plus 2. Nah, untuk contoh soal yang terakhir yaitu tentukan turunan dari fx dan nilai turunan dari fx dari fungsi fx sama dengan 3x min kosinus x plus tangan x untuk x sama dengan pi per 3. Yang pertama, kita menurunkan fx terlebih dahulu, kita turunkan menjadi 3 min kosinus x, turunannya yaitu minus sinus x plus tangan x, turunannya menjadi min secant kuadrat x, sehingga menghasilkan 3 plus sinus x min secant kuadrat x. Kemudian kita masukkan untuk rumus turunan nilai turunan dari fx jika x nya pi per 3 sama dengan 3 plus sinus pi per 3 min secant kuadrat pi per 3. Pi per 3 yaitu 60 derajat, berarti 3 plus sinus 60 itu setengah akar 3 min secant kuadrat 60 derajat itu 4, sehingga menghasilkan setengah akar 3 min 1. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang mau ditanyakan bisa lewat grup atau PC. Terima kasih. Wassalamualaikum.